Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang kesabaran. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan masuki bab yang keempat, yaitu babus sidqi, yaitu bab kejujuran. Penulis kitab Al-Imam An-Nawawi memulainya dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu, jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan dua perintah. Yang pertama perintah untuk bertakwa, dan yang kedua adalah perintah untuk membersamai orang-orang jujur, membersamai orang-orang yang benar, yang baik. Kalau kita perhatikan ayat ini juga memiliki korelasi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya dengan ketakwaan yang benar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada perintah di dalam ayat ini untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar, haqqa tuqatih. Dan Allah merintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah. Kita perhatikan ayat berikutnya, ini yang memiliki korelasi dengan ayat ini, memiliki munasabah, memiliki hubungan. Allah berfirman ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jangan mengasingkan diri, jangan membuat firqah-firqah, tapi bersamai orang-orang yang baik itu, bersamai orang-orang yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan kisah salah 3 orang sahabat Rasulullah SAW yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Ada 3 orang sahabat Rasulullah SAW yang mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Di antaranya ada Murarah bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, ada Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhuma. 3 orang sahabat ini tidak ikut serta dalam perang Tabuk, dan mereka bukan orang-orang munafik. Mereka bukanlah orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Tapi mereka adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang memiliki keimanan yang lurus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bagaimana kondisi 3 sahabat ini. Yang 3 sahabat ini tidak ikut serta di dalam perang Tabuk. Sehingga di saat orang-orang munafik memberikan alasan kepada Rasulullah kenapa mereka tidak berperang, kenapa mereka tidak ikut serta, Rasulullah tidak mempedulikan alasan-alasan orang-orang munafik. Rasulullah mengetahui ini orang munafik, maka alasan sakit, alasan ada kesibukan, alasan apapun Rasulullah sudah tidak mempedulikannya lagi. Tapi terhadap 3 orang sahabat ini Rasul memperhatikan. Rasul mendengar apa alasan 3 sahabat ini sehingga dia tidak ikut berperang. Maka ketiga sahabat ini memberikan pernyataan yang jujur. Kami tidak memiliki halang rintang yang bisa menghalangi kami untuk pergi berjihad bersama Anda ya Rasulullah. Tidak ada halangan apa-apa. Sekiranya kami berbohong, Anda akan ridho dan Allah akan murka kepada kami. Tapi sekiranya kami jujur, maka Allah akan mengampuni kami dan engkau pasti akan marah kepada kami, karena kami mengatakan yang sebenarnya. Maka Rasulullah mengatakan hukuman atas kalian bertiga nanti menunggu apa yang Allah perintahkan. Maka hukuman kepada mereka bertiga ini, mereka mengalami tahdzir, mengalami isolasi.
diisolasi. Kalau hari ini ada karantina, diisolasi. Tidak boleh ada orang yang bermuamalah dengan mereka. Tidak boleh ada yang bertegur sapa dengan mereka. Tidak boleh ada yang mengurusi mereka, harta istrinya. Ya, sehingga diboikot. Mereka sholat ke masjid tidak ada yang menyapanya. Tidak boleh ada yang menyapa. Sholat mereka ke masjid, habis selesai sholat mereka mau menyapa saudaranya, saudaranya langsung lari. Tidak diperlukan. Salamnya enggak dijawab. Maka dunia terasa berat bagi mereka. Bayangkan ya, hidup bersama, kemudian di masjid yang sama, masjid hanya Masjid Nabawi, salat di masjid itu tidak ada satu orang pun yang menyapanya pada 3 orang ini. Maka terasa berat bagi mereka. Maka Allah menurunkan satu ayat sebagai kabar gembira bagi mereka, yaitu wa 'ala thalathati alladhi khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallah illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwa tawwabur rahim. Dan atas 3 orang sahabat Nabi itu yang mereka tidak ikut berperang, ini surah At-Taubah ayat 118, sehingga bumi terasa sempit bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menerima taubat mereka, diterima taubat mereka. Nah, sehingga ayat ini menjadi kabar gembira, dan Rasulullah SAW merangkul 3 sahabat ini dan seluruh sahabat yang ada di masjid menangis terharu, kemudian menyambut sahabat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itu berlangsung hampir 3 bulan. Terasa berat bagi 3 sahabat ini. Maka kita perhatikan ayat berikutnya. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu menjadi bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Agar jangan ikut orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik, kita akan bersama seperti mereka. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu akan bersama agama temannya. Siapa temannya, maka begitulah dirinya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u mir'atu akhihi. Al-mar'u mir'atu akhihi. Seseorang itu cerminan daripada saudaranya. Jika ingin mengetahui bagaimana, apakah dia pembohong, pendusta, apakah dia orang baik, tinggal dilihat siapa temannya. Karena al-mar'u mir'atu akhihi. Maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita dengan 2 perintah. Perintah pertama, perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah kedua, perintah untuk tidak jauh dari orang-orang yang benar. Untuk tidak menjauhi orang-orang yang saleh. Untuk tidak menjauhi orang-orang yang jujur. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, wa kunu ma'a Abi Bakar, wa kunu ma'a Umar, ma'a Utsman. Ya, bersama sahabat-sahabat Nabi yang sudah teruji kebenarannya di dalam iman. Kemudian ayat berikutnya yang dinukilkan di dalam kitab ini adalah surat Al-Ahzab ayat 35. Wasadiqina wasadiqati. Laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. Laki-laki yang baik dan perempuan yang baik. Artinya kebaikan atau kejujuran itu bisa dilakukan oleh baik dia mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, dan keduanya akan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Muhammad ayat 21, Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik bagi mereka kalau jujur, kalau benar. Maka dalam pembahasan bab ini, penulis kitab setelah menerangkan tentang bab sabar, pertama bab ikhlas, kemudian bab sabar, ya bab sabar, kemudian dilanjutkan dengan bab sidqi, ya bab kejujuran. Ini seolah-olah pesan yang ingin disampaikan, kesabaran itu harus dikuatkan dengan kejujuran. Maka kita perhatikan di antara hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan kepada kita tentang pentingnya kita untuk bersikap jujur, baik dalam perkataan, perbuatan maupun apa yang berkaitan dengan kita. Lastu min khairikum, ini merupakan mau'izah bagi kami yang menyampaikan.